Kalau pengen bahagia mengandalkan entertain dan hanya percintaan sebelum waktunya, itu semuanya semu, fata morgana. Terus apa sebetulnya cara yang paling baik untuk kita mendapatkan kebahagiaan? Mengisi hati kita dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, mengisi hati kita dengan Al-Quran, mengisi hati kita dengan iman, mengisi hati kita dengan faith, dengan keyakinan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang membuat orang bahagia. Bisa jadi fasilitas hidup kita pas-pasan, tapi kalau imannya kuat, maka dia menjadi orang yang paling bahagia di muka bumi. Bisa jadi uangnya sedikit, bisa jadi fisiknya gak terlalu keren, gak tampan gitu, gak cantik menurut orang lain, tapi dia orang yang paling happy. Kenapa bisa kayak gitu? Karena happiness bukan fasilitas hidup. Happiness bukan apa yang bisa kita nikmati dalam hidup. Happiness itu bukan dari luar. Happiness itu adanya di sini. Kebahagiaan seseorang itu adanya di dalam hatinya. Dan hati itu tidak dibahagiakan dengan hiburan. Hati itu tidak dibahagiakan dengan makanan enak. Hati itu tidak dibahagiakan dengan tadi janji-janji. Kalau orang Indonesia nyebutnya gombal. Tahu gombal? Janji palsu. Hati itu dibahagiakan hanya dengan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya hari ini saya pengen mengajak teman-teman semuanya untuk belajar bahagia, belajar merasakan surga, tapi kita masih di dunia. Bukan hanya surga kan urusan akhirat. Ternyata surga itu bukan cuma di akhirat, kan ada surga dunia. Di dunia juga kita bisa merasakan surga, bisa menjadi seseorang yang cool, yang keren gitu ya. Apa sih arti keren untuk anak muda? Apa sih ciri anak muda yang paling keren menurut Islam, menurut Allah, menurut Nabi? Dalam persepsi saya pribadi, saya tidak respect dengan anak muda yang orang tuanya kaya dan dia hanya menikmati itu. Itu nggak keren menurut saya. Itu cuma takdir ya. Orang tuanya kaya, dia tinggal di luar negeri, keren. Cirinya cuma dua, sederhana tuh. Pertama, anak muda keren itu adalah anak muda yang dekat sama Allah. Kalau orang tua dekat sama Allah, biasa. Apalagi sudah kakek-kakek, nenek-nenek dekat sama Allah itu wajar. Dan kalau orang tua, kakek nenek rajin ikut taklim, wajar. Dan materi taklimnya apa? Mengingat kematian ya. Kan itu ya, materi taklim buat kakek nenek gitu, orang-orang tua. Kalau anak muda kan merasa hidupnya masih lama. Kenapa saya harus dekat dengan Allah? Justru keren ketika dia merasa bahwa hidupnya itu masih lama, dia merasa hidupnya nyaman, dia merasa tidak butuh kepada Allah, dia dekat kepada Allah, punya awareness tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang kehidupannya. Nah ini berarti anak muda yang keren. Anak muda yang keren itu anak muda yang beriman, yang tadi dibacakan di surat Al-Kahfi.